Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini saya akan sedikit mengajak belajar teman-teman semuanya untuk mengetahui apa itu pengolahan lahan. Jadi dalam budaya pertanian, hal yang pertama dilakukan yaitu adalah pengolahan lahan. Pengolahan lahan yaitu proses membalikan tanah dengan tujuan memperbaiki unsur hara yang ada di dalam tanah. Proses yang pertama dalam pengolahan lahan yaitu pertama adalah sanitasi lahan. Dalam budidaya pertanian, hal yang paling pertama adalah melakukan sanitasi lahan. Sanitasi lahan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk membersihkan lahan dari gulma maupun kotoran agar bisa diolah. Kemudian untuk yang kedua yaitu pembalikan tanah. Setelah tanah sudah dibersihkan, kemudian dilakukan pembalikan, yaitu bisa dengan menggunakan bantuan traktor, bisa dengan manual, yaitu dengan menggunakan cangkul. Selanjutnya setelah tanah dibalik, kemudian dibuat bedengan. Bedengan itu dibuat menjadi beberapa bentukan-bentukan. Untuk secara umum, bedengan dibuat dengan lebar 120 cm atau 110 cm dengan panjang maksimal yaitu 12 meter. Yang pertama yaitu setelah disanitasi, kemudian dibalik, terus membuat bedengan. Nah, dalam pembuatan bedengan yaitu nanti dibuat parit-parit. Setelah dibuat parit, pada bagian tengah bedengan kan dibuat seperti gundukan. Nah, itu dengan lebarnya 120 atau 110 dengan tingginya sekitar 30 cm. Pada bagian atas kemudian dicacah dibalik menggunakan cangkul. Setelah dicacah, kemudian ditaburkan kapur pertanian dan pupuk kandang, ditaburkan secara merata. Setelah itu dicacah lagi hingga menjadi gembur. Mengapa harus dibuat gembur? Karena tanah yang gembur itu nanti memiliki unsur hara yang baik sehingga membantu tanaman untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga bisa berproduktif dengan baik. Mengapa dilakukan pengolahan lahan? Tujuan dalam pengolahan lahan yaitu agar mendapatkan tekstur tanah yang terbaik agar tanaman bisa tumbuh dengan baik sehingga bisa berproduksi dengan baik. Kemudian tujuan yang lain yaitu untuk memperbaiki unsur hara yang ada di tanah. Tanah yang sudah lama digunakan kan ada di tanah yang di atas kan sudah digunakan untuk tanaman yang sebelumnya. Nah, itu unsur haranya sudah berkurang. Untuk memperbaikinya dilakukan pembalikan tanah atau pengolahan tanah sehingga unsur hara yang ada di bawah tanah bisa berada di atas dan nanti bisa diserap oleh tanaman. Selanjutnya, manfaat dalam pengolahan lahan. Dalam pengolahan lahan ini memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya yaitu menurunkan laju erosi. Jadi apabila tanah diolah, dikelola dengan baik, tanah tersebut tidak akan mudah untuk terkena erosi atau penitisan oleh air. Jadi setelah ada penjelasan tadi kan pasti masih bingung bagaimana caranya kalau tidak dipraktekkan. Nah, ini saya akan membantu memberitahu cara membuat bedengan tadi seperti apa. Jadi pertama setelah dilakukan sanitasi lahan kemudian diolah, dibuat bedengan. Bentuk bedengan itu seperti ini. Nah, ini pada bagian atasnya ini lebarnya 110 atau 120 cm. Kemudian ini adalah bagian parit. Parit ini tinggi dari dasar parit ke atas bedengan ini adalah 30 cm. Nah,
Kemudian tadi ada kegiatan yang namanya pemberian kapur pertanian dan pupuk kandang. Nah, dalam memberikan pupuk pertanian ataupun pupuk kandang, nanti bedengan yang sudah dibentuk seperti ini, pada bagian tengah dibuat lubang seperti ini memanjang. Jadi misalnya ini bedengannya, nah ini dibuat memanjang, di bagian tengahnya diberi lubang atau parit kecil. Nah, pada bagian tengah ini nanti diberikan pupuk kandang dan dolomit. Mungkin sekian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Mas, Oh ya, boleh bertanya apa silakan. fungsi kapur pertanian dalam bedengan tersebut? Oh ya, pertanyaan yang bagus. Jadi tadi saat ada yang namanya pemberian pupuk kandang dan kapur pertanian atau biasa disebut dengan dolomit. Jadi fungsi dari pemberian kapur pertanian yaitu untuk menetralkan pH tanah. Jadi pH tanah yang bagus untuk tanaman itu 6 sampai 7. Misalkan tanahnya 5, pH-nya 5, itu tidak cocok untuk ditanami karena 5 ini tanahnya tergolong asam. Jadi harus dinetralkan dengan pemberian pupuk kandang. Jadi seperti itu. Jadi fungsi utama dari pemberian dolomit atau kapur pertanian yaitu untuk menetralkan pH tanah. Jadi rencana ke depan nanti kita akan bersama-sama membuat bedengan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Tujuan utamanya yaitu nanti kita akan praktek bersama-sama untuk membuat bedengan. Terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan, atas pertanyaan yang sudah diberikan. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.